Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 ingin membahas mengenai tradisi dan budaya dalam kegiatan pertanian. Perkenalkan, nama saya Dea Fadila dengan NIM A1A 021002. Nama saya Sabna Amar dengan NIM A1A 021003. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Permatasari dengan NIM A1A 021004. Perkenalkan, saya Zaneta Aurelia Putri Bahtiar dengan NIM A1A 021016. Perkenalkan, saya Nabila Nur Aziza dengan NIM A1A 021017. Tradisi menurut Fang dan Fregels dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwarisi secara turun-temurun, termasuk cara menyampaikan doktrin. Muhaimin berpendapat bahwa tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat dalam pandangan masyarakat, yang dipahami sebagai struktur yang sama, di mana agar dalam tradisi, masyarakat mengikuti aturan-aturan adat. Jadi, tradisi adalah adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat dan merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah dilakukan merupakan cara yang paling baik dan paling benar. Menurut Kunchara Ningrat, kebudayaan adalah wujud ideal yang bersifat abstrak dan tidak dapat diraba yang ada dalam pikiran manusia yang dapat berupa gagasan, ide, norma, keyakinan, dan lain sebagainya. Sedangkan, menurut Taylor, kebudayaan adalah kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, kecakapan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, kebudayaan merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan serta meliputi sistem ide atau gagasan yang ada dalam pikiran seorang manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Perbedaan tradisi dan budaya. Tradisi merupakan kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Sedangkan pengertian budaya sendiri adalah norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, ataupun aturan. Yang pertama ada tradisi Mipit Pare. Mipit Pare adalah tradisi masyarakat Sunda yang dipersembahkan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Sampai saat ini tradisi Mipit Pare kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Barat, salah satunya di Kabupaten Subang. Mipit Pare dalam pelaksanaannya memiliki dua sesi. Sesi yang pertama dilakukan setelah menanam padi. Hal ini bertujuan untuk meminta izin kepada Dewi Sri agar dijauhkan dari gangguan apapun hingga masa panen tiba. Sesi yang kedua biasanya dilakukan 1 hari sebelum padi dipanen. Ini juga bertujuan untuk meminta izin bahwa padi akan segera dipanen. Dalam pelaksanaannya, Mipit Pare sendiri, petani harus mengelilingi sawah terlebih dahulu sambil membaca Jangjawokan, yaitu mantra yang dibacakan ketika akan memulai suatu pekerjaan untuk meminta keselamatan. Setelah itu, petani akan meninggalkan sesajen di sawah yang berisi kopi pahit, rujak pisang, daun bambu, kelapa, kemenyan, minyak, kaca, sisir, dan juga rokok. Tradisi Mipit Pare sampai saat ini masih dilaksanakan. Faktor yang mendukung adanya tradisi ini adalah pola pikir masyarakat yang percaya dengan melakukan tradisi Mipit Pare, mereka akan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Walaupun tradisi Mipit Pare ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat, tapi mungkin saja tradisi ini akan tergeser karena adanya faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Yang kedua ada tradisi Ureh. Tradisi Ureh ini dilakukan oleh masyarakat Tapango di Polewali Mandar.
Tradisi ureh atau juga dikenal dengan tradisi tak rentah merupakan suatu bentuk pelaksanaan pengusiran atau penangkal hama penyakit pada tanaman padi sehingga tidak merusak tanaman tersebut. Cara melakukan ureh ada dua. Yang pertama menggunakan jimat atau mantra yang disertai dengan pengisyaratan. Ini terkhusus pada binatang berjalan seperti babi, tikus, dan sebagainya. Yang kedua, jimat atau mantra saja tanpa disertai dengan pengisyaratan. Ini berlaku pada binatang terbang seperti belalang, wareng, burung, dan lain-lain. Alat yang digunakan pada tradisi ureh meliputi tali rafia atau kawat, bambu yang sudah dibelah tipis, daun langkap, kayu yang dipacangkan, dan lain-lain. Tradisi ureh masih dilakukan oleh masyarakat Tapango karena dipercaya dengan melakukan ureh hasil panen mereka jauh lebih memuaskan. Faktor adanya tradisi ini adalah karena pembasmian hama yang dapat merusak bibit padi. Tradisi Mapadendang. Tradisi Mapadendang merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bugis ketika pasca panen. Mapadendang adalah menumbuk padi di dalam lesung dengan menggunakan alu oleh beberapa orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berpakaian adat. Dan gerakan menumbuknya akan menghasilkan irama yang khas. Pada dasarnya, tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat suku Bugis kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi yang melimpah, menjalin silaturahmi antar warga, dan ajang mencari pasangan hidup bagi pemuda-pemudi. Hingga saat ini, tradisi Mapadendang masih dilakukan, namun semakin sedikit. Hal yang membuat tradisi ini masih dilakukan yaitu agar warisan budaya dari leluhur tidak ditinggalkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Tradisi Nganyaran. Kegiatan ritual Nganyaran yang merupakan bagian dari prosesi pesta panen untuk musim tanam yang rutin dilaksanakan setiap tahun di Kasepuhan Cipta Gelar. Prosesi Nganyaran ditandai dengan kegiatan ngabukti, yaitu mencicipi nasi hasil panen tahun ini. Aktivitas Nganyaran dimulai dengan ngisikan atau mencuci beras, nyangu atau memasak nasi menggunakan tungku dan kayu bakar. Acara ini dilaksanakan oleh Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Faktor yang mempengaruhi adanya tradisi Nganyaran ini adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun. Tradisi Larung Saji. Larung sesaji dalam kehidupan masyarakat merupakan kegiatan menghanyutkan persembahan berupa makanan atau benda mati lain dalam upacara adat keagamaan secara simbolis sebagai suatu sedekah. Melakukan larung sesaji juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud syukur yang dalam implementasinya dilakukan dengan bersedekah melalui kegiatan budaya larung sesaji. Larung sesaji menjadi salah satu warisan budaya dari leluhur yang hingga saat ini masih dilakukan. Tradisi ini memiliki nilai-nilai religi yang besar bagi penduduk masyarakat setempat. Diyakini bahwa apabila masyarakat sekitar memakan makanan yang dilarungkan atau sekadar mengikuti jalannya upacara tersebut, maka akan mendapatkan ketenangan batin maupun jiwa dan rasa aman dalam kehidupan. Ritual kejawen. Kejawen di sini adalah sebuah kepercayaan yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen yang dilakukan oleh masyarakat di desa, salah satunya yaitu sesajen waktu panen akan datang. Hal itu dilakukan karena kepercayaan penduduk setempat bahwa dengan memberi sesajen tersebut, hasil panen akan melimpah. Ritual ini dilakukan untuk memohon kelancaran pada saat panen agar mendapat hasil yang banyak. Mereka menaruh harapan agar mendapat perlindungan dan juga berharap agar tidak diganggu kekuatan gaib yang jahat atau roh jahat. Budaya ini masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat.
Faktor yang memengaruhi adanya budaya ini adalah pola pikir masyarakat. Dengan adanya pola pikir masyarakat akan kepercayaan budaya ritual kejawen ini, maka budaya ini akan terus berjalan dan dilaksanakan di dalam kehidupan petani. Namun, budaya ini bisa saja tergeser akibat faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Salah satunya adalah sistem pendidikan formal yang semakin maju, orientasi ke masa depan, sistem pelapisan masyarakat yang semakin terbuka, dan faktor-faktor lainnya. Budaya Nyandil. Nyandil merupakan budaya syukuran 40 hari penanaman bawang. Menurut kepercayaan petani, budaya ini adalah bentuk syukur kepada Allah karena jika sudah 40 hari bawang yang selamat dianggap berada pada fase pertumbuhan yang aman dari gangguan hama dan penyakit. Budaya tersebut sudah jarang ditemui di beberapa daerah. Faktor adanya budaya ini adalah mensyukuri hasil tanam mereka yang sedang tumbuh dengan baik sampai terhindar dari hama dan penyakit. Banjakan atau pesta giling. Budaya banjakan atau pesta giling merupakan kawin tebu yang dilakukan saat proses penggilingan perdana panen tebu. Budaya ini biasanya melibatkan perusahaan pabrik gula, pemerintah, petani, dan masyarakat umum. Dalam pesta giling terdapat beberapa rangkaian acara, dimulai dengan beberapa macam perlombaan, jalan sehat, selamatan, dan ziarah ke makam sesepuh. Adapun hiburannya yaitu acara pasar malam. Di pasar malam terdapat beberapa pedagang dan atraksi-atraksi yang dapat menghibur masyarakat. Sampai saat ini, budaya banjakan atau pesta giling masih dilaksanakan. Hal yang membuat budaya ini masih ada karena sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat. Dan bukan hanya ritual belaka, tetapi makna sesungguhnya dari budaya ini. Dengan adanya budaya ini, adalah supaya dapat menumbuhkan rasa syukur dan tenggang rasa antar masyarakat. Budaya Sengkedan. Sengkedan atau terasering lebih sering kita jumpai di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Itu disebabkan karena perbedaan kondisi geografis antara dataran tinggi dengan dataran rendah. Hal itu menyebabkan sistem pertanian yang berbeda pula. Budaya Sengkedan memiliki banyak manfaat, di antaranya mencegah tanah longsor, memperluas lahan pertanian, mengurangi tingkat kecuraman lereng, memperlambat kecepatan air, dan dapat dijadikan lahan datar. Selanjutnya, budaya yang terakhir ada budaya umbal. Umbal merupakan suatu ritual yang dilakukan dengan cara menyimpan bungkusan yang berisi kembang, sesaji, dan benda-benda lain di pinggir petakan sawah. Sesaji tersebut semacam formula khusus yang diminta dari orang pintar. Sebenarnya budaya ini bertendensi menimbulkan kesyirikan. Namun para pelaku budaya umbal beranggapan bahwa tindakan tersebut bukan syirik. Mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya umbal masih bisa kita jumpai di beberapa wilayah di Cirebon. Demikian video edukasi mengenai tradisi dan budaya pertanian. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.